Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam kuliah kita melanjutkan mata kuliah manajemen pelayanan publik. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan rutinitas tata pelaksanaan birokrasi di dalam sebuah institusi pemerintahan, baik pemerintahan yang merupakan level pusat, daerah, lokal, dan di pemerintahan desa misalkan. Secara teori akan kita bahas dalam kegiatan pertemuan kita kali ini. Tema perkuliahan kita pada kali ini adalah tata laksana pelayanan publik. Dilatar belakangi dari menurutnya tingkat kepercayaan publik kepada petugas pelayanan publik, sehingga harga diri pemerintah tentu dapat diukur dari seberapa berkualitaskah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Tentang pelayanan publik, teman-teman, ini populer tentunya pasca Perang Dunia Kedua, di mana negara-negara memiliki pembaruan di dalam kegiatan pelayanan publik. Ya, misalkan ada ideologi komunisme dan ada ideologi kapitalisme di beberapa negara misalkan, yang begitu sangat populer, yang akan kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya. Kali ini bagaimana pemerintah melakukan aktivitas pelayanan sehingga bisa dilaksanakan secara masif kepada seluruh lapisan publik. Apa-apa yang menjadi visi misi program kerja pemerintah dapat tersampaikan kepada publik. Pelayanan publik belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan belum memenuhi hak-hak dasar warga negara atau penduduk. Misalkan, penyelenggaraan publik belum sesuai dengan harapan warga negara dengan kondisi bangsa yang semakin maju dan persaingan yang global yang semakin ketat. Tentu, masalah-masalah inilah yang melatar belakangi kita harus kembali lagi pada teori-teori yang sudah ditemukan tentunya di dalam banyak buku tentang kualitas pelayanan publik. Pertama, misalkan ada masalah di mana dulu mungkin pelayanan publik di pelayanan kereta, misalkan kereta api, ya, sebagai alat transportasi alternatif bagi warga atau masyarakat untuk bepergian. Di mana pada masa dulu kereta api ini salah satu yang digunakan oleh warga untuk melakukan perjalanan. Misalkan penumpang yang tidak teratur, kemudian lebih kapasitas muatan. Nah, ini tentunya berpengaruh pada seberapa inovatifkah pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah ini, masalah-masalah pelayanan ini. Tentu kali ini di dalam pelayanan kereta sudah sangat begitu maju.
Ya, tidak lagi manual, tidak lagi harus pergi ke stasiun langsung untuk mendaftar, tapi juga sudah melalui digital misalkan. Dan tempat duduknya sudah sangat teratur sekali. Kemudian misalkan contohnya di distrik prabayar atau distrik isi ulang. Dulu mungkin kita perlu untuk ke PT PLN untuk melakukan pembayaran listrik ini. Tapi sekarang sudah sekarang sudah bisa kita akses melalui smartphone kita. Kita bisa download di Play Store kita atau memakai kredit lainnya yang ada di smartphone kita. Jadi sangat luar biasa sekali perkembangannya. Kemudian juga ada yang dulu misalkan samsat dilakukan secara offline, hanya aktivitasnya di dalam kantor saja, tetapi sekarang sudah ada samsat outlet dan samsat pelayanan SIM keliling, teman-teman. Tentu yang perlu kita temukan adalah bagaimana seharusnya menuju pelayanan publik yang ideal dan berkualitas. Pertama yang perlu kita benahi adalah bagaimana harapan dari pemangku kepentingan ini. Ini tentunya terumuskan di dalam program kerja, visi misi yang ada di dalam sebuah pemangku kepentingan itu sendiri. Kemudian apa yang menjadi masalah pelayanan publik dan bagaimana hasil penilaian kepatuhan. Maka lahirlah yang namanya reformasi pelayanan publik. Apa itu reformasi pelayanan publik? Jadi, reformasi pelayanan publik merupakan suatu hal yang mendasar dan utama yang harus segera dilakukan dan ditingkatkan baik dari skala mutu dan kualitas layanan kepada publik. Reformasi pelayanan publik terwujud yaitu dari melalui pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah saya jelaskan di dalam kelas, bagaimana kegiatan reformasi birokrasi itu bisa dilaksanakan secara maksimal. Ada beberapa permasalahan layanan publik. Pertama adalah masalah profesionalisme, kemudian masalah kompetensi, dan masalah empati dan etika. Yang itu berpengaruh pada kegiatan tata pelaksanaan dan ada hubungannya dengan sumber daya manusia yang dimiliki dari setiap masing-masing personil, baik bagaimana profesionalismenya, kemudian kompetensinya, betul-betul SDM yang dimiliki mampu melaksanakan kegiatan pemerintahan atau tidak. Kemudian dia memiliki rasa empati dan etika. Setelah itu bagaimana dengan kemajuan dari kelembagaan itu. Hal yang terbalik dari kebalikannya dari permasalahan ini adalah pertama adalah kurang responsif, kedua adalah kurang informatif, kurang aksesibel, kemudian kurang koordinasi, kurang terbuka, dan kurang efisien. Ini yang menjadi masalah utama dalam kegiatan pemerintahan kita di Indonesia. Tentu permasalahan utama yang publik berkaitan erat dengan peningkatan kualitas pelayanan. Kedua, kualitas layanan sangat bergantung pada berbagai aspek, yaitu pola penyelenggaraan atau tata laksana dan dukungan SDM dan bagaimana cara memanage kelembagaan dengan baik. Dari tata laksana bisa kita hitung bagaimana kurangnya responsif yang ditunjukkan oleh para birokrasi, kemudian kurang informatif, misalkan dia tidak membuka akses seluas-luasnya, kurang aksesibel, kemudian kurang koordinasi, kurang keterbukaan, dan kurang efisien. Masalah di dalam SDM-nya adalah dia tidak profesional, kemudian kompetensinya juga sangat rendah, kemudian dia tidak memiliki empati dan etika.
Yang ketiga, permasalahan kelembagaan adalah bagaimana desain organisasi yang tidak dirancang khusus untuk pemberian layanan kepada masyarakat yang diwarnai dengan kekakuan hierarki yang membuat layanan menjadi rumit dan tidak terkoordinasi. Itu dulu yang dapat saya sampaikan. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.